Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan. Namun konsep berpikir mereka sangat sederhana, tidak serumit di masa sekarang. Pengetahuan mereka hanya sebatas bagaimana cara agar tetap bertahan hidup dan mencari nafkah. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia mengenal tulisan, agama, bahkan mengalami perkembangan pola pikir hingga dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Lalu, seperti apa perjalanan pendidikan di Indonesia? Pendidikan sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha yang dilaksanakan dengan berlandaskan agama sebagai pedoman. Begitupun dengan pendidikan Islam. Namun, pada era kolonialisme, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum-kaum tertentu saja, yang dimana pada akhirnya terbentuklah stratifikasi sosial. Terbentuklah kelas-kelas sosial. Kelas pertama, masyarakat Eropa. Kelas kedua, masyarakat Timur Asing. Dan kelas terakhir adalah masyarakat pribumi. Bahkan kelas pribumi pun terbagi menjadi 3 kelas. Kelas atas adalah bangsawan, kelas kedua adalah cendekiawan dan pegawai, dan kelas bawah adalah rakyat jelata. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan, semua golongan tersebut diberikan pendidikan, kecuali golongan pribumi kelas bawah yang cuma diajari baca, tulis, dan hitung yang seadanya dengan tujuan semata-mata untuk membantu pekerjaan masyarakat Belanda. Belanda mendirikan sekolah Bumi Putra dengan corak dan sifat kebelandaan. Lalu pendidikan profesi guru dan dokter, serta pendidikan kejuruan yang terdiri dari sekolah pertukangan, teknik, dagang, pertanian, dan kejuruan kewanitaan. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, sekolah memulai pelatihan militer dan fisik yang berorientasi anti barat. Kemudian berdirilah Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, yang merupakan perguruan untuk membedakan dari sekolah yang ada pada masa itu, sebagai perwujudan dan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pasca kemerdekaan, kondisi pendidikan Indonesia mengarah pada perubahan proses pembelajaran
dan landasan pendidikan dengan menghilangkan paham dari Belanda. Pembelajaran di Indonesia menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Hingga pada abad 21, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Dengan 3 semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan hingga saat ini. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani.